Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pendapatan daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur pada perubahan APBD tahun 2021 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 34,39 miliar rupiah dibandingkan APBD awal tahun 2021. Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Jember, MB Firyaun Barlaman ketika membacakan pidato pengantar Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 pada Jumat 8 Oktober 2021. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id, ada Sri Wahyuni, yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Sri. Ya, halo Firda, selamat siang dan juga Tribuners. Sri, bisa Anda jelaskan berapa penurunan pendapatan daerah kali ini? Ya, Firda dan juga Tribuners, memang di perubahan di rancangan perubahan APBD tahun 2021 ini untuk di Kabupaten Jember ada penurunan sebesar 34,39 miliar ya. Jadi memang ini dibandingkan di awal pembahasan APBD itu ada penurunan sebesar itu. Jika di awal itu pendapatan daerah itu sebesar 3,70 triliun, ini akhirnya karena turun sebesar 34,39 miliar menjadi 3,67 triliun. Dan ini pembahasan ini saat ini sedang digodok oleh pihak eksekutif pemerintah Kabupaten Jember dan juga legislatif DPRD Kabupaten Jember. Begitu, Firda. Untuk penyebabnya sendiri, apa penyebab penurunan pendapatan daerah tahun 2021 ini, Sri? Iya, pandemi COVID-19 memang harus diakui ini membuat penurunan yang sebesar itu ya. Kalau 34 miliar itu kalau diasumsikan itu kalau untuk membangun umpama 1 miliar bisa memperbaiki 1 kilometer jalan, berarti sudah bisa dipakai untuk memperbaiki jalan rusak 34 kilometer kalau umpama itu 34 miliar. Dan pandemi ini memang menjadi penyebab turunnya pendapatan daerah ini karena ada penurunan juga dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi ke daerah karena pandemi ini, termasuk ke Kabupaten Jember. Jadi memang di pendapatan daerah itu ada 3 komposisi penyumbangnya, ada pendapatan asli daerah, ada pendapatan transfer, dan ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dan di sini komposisi paling tinggi adalah pendapatan transfer, seperti bagi hasil dari pemerintah provinsi maupun dana perimbangan dari pemerintah pusat. Dan sayangnya itu akibat pandemi ini transfer dari pemerintah pusat dan daerah itu dari provinsi ke daerah seperti Kabupaten Jember itu turun, begitu. Sri, sampai akhir tahun berapa serapan anggaran APBD keseluruhan? Ya, sampai saat ini, jadi pembahasan di PAPBD ini diketahui memang serapan anggaran APBD tahun 2021 untuk Kabupaten Jember itu masih 40% ya, dari kalau total APBD itu 4,2 triliun, masih 40%, masih sedikit. Ini sudah mengingat sudah hampir akhir tahun, dan pemerintah Kabupaten Jember ini menargetkan sampai akhir tahun nanti serapan anggaran dari total anggaran 4,2 triliun itu bisa terserap di angka 80, realistis di angka 80%, meskipun mengharapkan bisa sampai di angka 90%, dan itu akhirnya membuat pemerintah daerah itu melalui organisasi perangkat daerah itu menggenjot untuk penyerapan anggaran ini, seperti dipakai untuk belanja modal maupun belanja sejumlah alokasi proyek yang sudah dialokasikan dari awal, dan juga fokus tetap di refocusing anggaran, seperti juga untuk dana hibah dan juga penanganan pandemi COVID-19 di akhir tahun sampai Desember 2021. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Sekda Jember, Mirvano, dan berikut liputannya untuk Anda. Ya, tadi sudah disebutkan pada saat Kabupaten Kota. Ya. Yang pertama kita lakukan rasionalisasi. Ada anggaran transfer yang kurang. Kemudian PAD ada penambahan sedikit. Kalau dari totalnya ada pengurangan sekitar 39 miliar kalau nggak salah. 0,09% dari total APBD awal. Pandemi ini memang berdampak terhadap pengurangan itu ya, Pak Bir? Iyalah, iya jelas kalau itu. Jadi untuk penanganan pandemi, kalau dulu ada di BTT,
sekarang kita alihkan ke setiap OPD. Jadi di BPBD, Dinas Kesehatan, ada di Snaker, ya. Kita juga belum tahu kebijakan lebih lanjut terkait dengan penanganan pekerja migran Indonesia. Ya, karena pintunya kan dari, kalau dulu tuh pintunya Juanda itu masih dimasukkan sebagai penerimaan PMI, tapi sekarang kan ditutup. Jadi pintunya ada di Soekarno-Hatta. Sehingga ini kita udah hampir 1 bulan tidak lagi menerima PMI. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.